Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala keberkahan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Auto Record agar dapat selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid mengumpulkan seluruh menteri dan penasihatnya untuk membahas satu hal yang sangat aneh dan rahasia. Di tangannya, Raja memegang sebuah kotak kayu kecil, dihiasi ukiran emas dan permata. Tak ada yang tahu isinya. Namun dari sorot matanya yang serius, semua paham bahwa ini bukan urusan biasa. Para menteri, kata Raja, aku akan mengadakan lelang rahasia. Tapi bukan sembarang lelang. Siapapun yang berhasil menawarkan benda paling tak ternilai, akan menerima kotak ini, dan seluruh isinya. Apakah kami boleh tahu apa isi kotaknya, tuanku? Tanya wazir kepala. Tidak, jawab sang raja, isi kotak ini akan tetap menjadi rahasia. Sampai orang yang paling layak memilikinya berhasil kutentukan. Aku ingin melihat siapa yang bisa berpikir paling jernih, paling kreatif, dan paling licik. Rakyat Baghdad pun heboh. Kabar tentang lelang rahasia raja menyebar luas. Para saudagar, penyair, tukang sulap, bahkan pencuri mulai mencoba peruntungan. Mereka membawa emas langka, manuskrip kuno, ramuan cinta, bahkan permata dari laut dalam. Namun raja hanya tertawa kecil. Tak satu pun yang berhasil membuatnya mengangguk puas. Sementara itu, di sudut kota, Abu Nawas yang terkenal cerdik justru sedang tidur siang di bawah pohon. Ia sama sekali belum tahu tentang lelang itu. Istrinya, yang pulang dari pasar dengan wajah tegang, langsung membangunkannya. Abu, bangun. Raja mengadakan lelang rahasia. Semua orang ingin ikut. Kau juga harus ikut. Lelang? Ah, pasti lelang biasa. Aku lebih butuh mimpi daripada hadiah, jawab Abu, menguap lebar. Tapi Abu, pemenangnya akan mendapat kotak rahasia dari raja. Tidak ada yang tahu isinya. Bisa saja itu harta karun, atau mungkin surat pengampunan semua utang, kata istrinya dramatis. Abu Nawas akhirnya tertarik juga. Tapi ia tidak langsung datang ke istana. Ia malah menghilang selama 3 hari. Konon, ia menyamar sebagai pengemis, petani, bahkan budak kapal, dan mengelilingi Baghdad sambil membawa kantong kosong. Setelah 3 hari, ia kembali ke rumah dan berkata pada istrinya, "Aku sudah siap. Aku akan memberi raja sesuatu yang tidak bisa ditimbang, tidak bisa dijual, tapi lebih berharga dari semua benda di istana." Istrinya hanya melongo. Hari penentuan. Istana dipenuhi penonton. Semua ingin tahu siapa yang akan memenangkan lelang misterius itu. Raja duduk di singgasananya, siap mengumumkan peserta terakhir, Abu Nawas. Abu Nawas berjalan masuk, tanpa membawa apa-apa. Tak ada kotak. Tak ada kantong. Hanya tubuhnya, bajunya yang lusuh, dan senyuman licik di bibirnya. Wahai Baginda Raja, katanya, aku tidak membawa benda, karena yang kubawa adalah sebuah jawaban. Jawaban? Tanya Raja penasaran. Ya. Tuan sedang mencari benda paling tak ternilai, bukan? Maka aku membawa kepercayaan rakyat. Semua terdiam. Terdengar dengusan mengejek dari barisan para menteri. Jelaskan, Abu Nawas, ujar Raja tertarik, bagaimana mungkin kau membawa kepercayaan rakyat, tanpa apapun di tanganmu? Abu Nawas kemudian bertepuk tangan 3 kali. Tiba-tiba, dari arah gerbang istana, datang ratusan orang, tukang roti, petani, anak-anak yatim, pengemis, tukang cukur, dan ibu-ibu pasar. Mereka semua membawa satu hal, sehelai kain lusuh dengan tulisan tangan, "Aku percaya pada Abu Nawas. Selama 3 hari, aku tidak mencari harta, tapi aku meminta kepada rakyat sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tanda kepercayaan mereka padaku. Aku membawa suara rakyat, Baginda. Dan kepercayaan, tidak bisa dibeli dengan emas atau permata." Raja berdiri. Semua terdiam. Sang raja menatap kotak di tangannya, lalu menatap Abu Nawas. "Engkau memang gila, Abu Nawas, tapi kegilaanmu selalu masuk akal. Kotak ini, hanya untuk orang yang tahu bahwa nilai tertinggi dari hidup bukan apa yang kau miliki, tapi siapa yang percaya padamu." Raja lalu memberikan kotak itu kepada Abu Nawas.
Isi kotak rahasia. Abu Nawas membuka perlahan kotaknya di depan umum. Semua menahan napas. Dan di dalam kotak itu hanya ada selembar kertas kosong. Namun di balik kertas itu, tertulis sebuah kalimat. Hadiah sejati bukanlah benda, tapi hikmah yang kau temukan saat mencarinya. Semua orang tercengang. Beberapa ada yang kecewa, tapi raja malah tertawa puas. Kau mengerti maksudku, Abu. Lelang ini bukan untuk mencari benda, tapi untuk mencari siapa yang paling bijak menilai arti sesuatu. Dan sejak hari itu, raja mengangkat Abu Nawas sebagai penasihat hati nurani kerajaan. Tidak bergaji tetap, tapi segala kebutuhannya ditanggung. Akhir yang mengejutkan. Namun, malamnya, saat Abu Nawas pulang ke rumah, istrinya melihat kotak itu dan membuka lapisan paling bawah. Ternyata, ada kunci emas kecil yang tersembunyi. Dan di balik kotak itu, ada sebuah petunjuk. Gunakan kunci ini untuk membuka peti di bawah singgasana raja. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan membuka peti itu diam-diam. Dan di dalamnya, adalah emas 1 peti penuh. Abu tersenyum geli. Ternyata hikmah dan harta, kadang datang bersamaan. Tapi hanya untuk yang sabar dan cerdik.